Ternyata TPST Piungan atau tempat pembuangan sampah terpadu Piungan yang masih hangat diperbincangkan karena permasalahan sampah yang ada di Yogyakarta itu sudah beroperasi selama 27 tahun. Wow, ternyata sudah lama juga ya. Bagaimana sih asal-usul adanya TPST ini? Yuk kita obrolin bersama-sama. Jadi teman-teman, TPST Piungan atau tempat pembuangan sampah terpadu Piungan itu dibangun sejak tahun 1994. Kalau tidak salah, itu selesainya sekitar tahun 1996. Jadi pembangunannya itu selama 2 tahun. Dan pada tahun 1996, TPST ini atau tempat pembuangan sampah terpadu ini beroperasi. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu di mana sih alamat TPST ini? Jadi TPST ini beralamat di Dusun Ngablak dan Watu Gender, Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Oh ya teman-teman, tempat pembuangan sampah ini pada saat berdirinya itu dikelola oleh Pemda DIY. Kemudian berubah pada tahun 2000 di mana pengelolaannya dilakukan oleh Sekretariat Bersama Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul atau sering disingkat dengan Kartamantul. Kemudian pada tahun 2015, TPST Piungan ini atau tempat pembuangan sampah ini diambil alih atau dikelola oleh Balai Pengelola Infrastruktur, Sanitasi, dan Air Minum. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu berubah lagi teman-teman. Jadi pada tahun 2019, pengelolaan TPST Piungan itu dialihkan pada Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya, sekedar informasi untuk teman-teman, jadi TPST Piungan ini diperuntukkan untuk penampungan sampah 3 kabupaten dan kota di Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, teman-teman. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga, jadi pada saat awal pembangunan atau berdirinya TPST ini, banyak permasalahan yang mewarnai sejarah TPST Piungan ini. Mulai dari penolakan warga, pencemaran lingkungan, terus ada juga blokade akses ke TPST ini oleh warga, hingga usul penutupan TPST Piungan secara permanen loh teman-teman. Nah, pada tahun 2022, data dari Sekber Kartamantul itu mencatat bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Piungan ini sudah mencapai sekitar 700 ton per hari. Wow, itu nggak bisa dibayangin kayak apa banyaknya sih. Bisa teman-teman lihat sendiri di Google Map atau di Google Earth, itu sangat luar biasa gedenya. Jadi ya sangat wajar sih kalau menurutku dari awal berdirinya itu sudah ada penolakan dari warga, karena ya pastinya itu dampaknya sangat mempengaruhi keseharian masyarakat yang ada di sekitar lah pasti. Entah itu mungkin dari sumber penyakit ya, sumber kuman, terus penyebaran bau dan lain sebagainya terkait permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya sampah yang menumpuk. Nah, pada Juli hingga September 2023, akhirnya TPST Piungan ini ditutup. Karena ya itu teman-teman, sudah overload, jadi sudah penuh, akhirnya ditutup secara sementara. Karena ya nggak heran lagi sih kalau menurut saya ya, karena dari data Sekber Kartamantul pun disampaikan bahwa sampah setiap harinya itu bisa sampai 700 ton. 700 ton itu per hari loh teman-teman. Maka dari itu akhirnya TPST Piungan ini ditutup sementara untuk penataan TPST supaya bisa digunakan atau dioperasikan kembali. Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh, untuk penataan TPST Piungan ini bisa memakan waktu sekitar 3 bulan. Kalau perkiraan dari Pemda DIY ya dari Juli sampai September. Berdasarkan informasi yang saya peroleh juga, untuk saat ini TPST Piungan sudah beroperasi kembali, akan tetapi mungkin masih dalam pembatasan juga, jadi tidak bisa serta-merta langsung dibuang ke sana.
Soalnya kalau saya perhatikan juga di sepanjang jalan Jogja ya teman-teman, mungkin teman-teman yang di Jogja juga banyak yang menemui ya. Jadi banyak tempat sampah yang ada di pinggir jalan itu juga overload teman-teman. Kayaknya juga belum bisa dimaksimalkan untuk dipindahkan di TPST Piungan juga, karena ya itu mungkin masih pembatasan juga. Menurut teman-teman, pada tingkatan pemerintah kota, provinsi, ataupun kabupaten, solusi apa sih yang bisa dihadirkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ternyata sudah ada sejak 20 tahun yang lalu? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih semua.